Halo sahabat kece, balik lagi dengan saya Pascal Skoran di channel Profit Kece. Salam waras. Baik, sebelum kita berbicara lebih jauh, sebelum kita menggali tentang apa itu revolusi industri 4.0, apa itu dampak-dampaknya terhadap kehidupan umat manusia, saya pikir penting untuk harus kita mengenal lebih dahulu siapa atau apa atau sejarah daripada revolusi industri 4.0 itu sendiri. Baik, sebelum kita berbicara lebih jauh, seperti biasanya, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube ini, jangan lupa untuk berikan subscribe dan share video ini ke teman-teman atau orang-orang terdekat Anda supaya mereka juga mendapatkan ilmu seperti Anda. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja pada isi pembahasan daripada video kali ini. Simak terus video ini sampai selesai. Belakangan ini sering kita mendengar istilah revolusi industri 4.0 di berbagai kesempatan. Ya. Nah, sebagian dari Anda saya yakin sudah pasti ada yang memahaminya dan ada juga yang masih bingung mengenai apa itu revolusi industri 4.0. Sebagaimana yang dikutip oleh Line Today, revolusi industri adalah perubahan besar terhadap cara manusia dalam mengolah sumber daya dan memproduksi barang. Revolusi industri merupakan fenomena yang terjadi antara 1750 atau 1850. Nah, saat itu terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Perubahan tersebut berdampak pada kondisi sosial ekonomi di dunia. Nah, apa itu revolusi industri yang pertama? Revolusi industri yang pertama terjadi pada abad ke-18, ditandai dengan penemuan mesin uap, ya, digunakan untuk proses produksi barang. Nah, saat itu di Inggris, mesin uap digunakan sebagai alat tenun mekanis pertama yang dapat meningkatkan produktivitas industri tekstil. Peralatan kerja yang awalnya bergantung pada tenaga manusia dan hewan, akhirnya digantikan dengan mesin tersebut. Itu. Nah, selain itu, mesin uap digunakan pada bidang transportasi. Transportasi internasional masa itu adalah transportasi laut, ya, yang masih menggunakan tenaga angin. Itu. Nah, namun angin tidak dapat sepenuhnya diandalkan karena bisa jadi angin bertiup dari arah berlawanan atau bahkan tidak ada angin sama sekali, ya. Itu. Nah, penggunaan tenaga angin pada alat transportasi pun mulai berkurang semenjak James Watt menemukan mesin uap yang jauh lebih efisien dan murah dibanding mesin uap, ya. Nah, sebelumnya pada tahun 1976. Nah, dengan mesin uap tersebut, kapal dapat berlayar selama 24 jam penuh jika mesin uap tetap digunakan dengan kayu dan batu bara yang cukup, ya. Nah, revolusi industri memungkinkan bangsa Eropa mengirim kapal perang ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang jauh lebih singkat, ya. Nah, negara-negara imperialis di Eropa mulai menjajah kerajaan-kerajaan di Afrika dan Asia. Selain penjajahan, terdapat dampak lain dari revolusi industri, yaitu pencemaran lingkungan akibat mesin uap dan limbah-limbah pabrik lainnya. Yang kedua, revolusi industri 2.0. Itu. Revolusi industri 2.0 terjadi pada abad ke-20. Ya, revolusi industri ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Nah, tenaga otot yang saat itu sudah digantikan oleh mesin uap, perlahan mulai tergantikan lagi oleh tenaga listrik. Itu. Nah, walaupun begitu, masih ada kendala yang menghambat proses produksi di pabrik, yaitu masalah transportasi. Itu. Nah, hanya saja di akhir tahun 1800-an, mobil mulai diproduksi secara massal. Nah, produksi massal ini tidak lantas membuat proses produksinya memakan waktu yang cepat karena setiap mobil harus dirakit dari awal hingga akhir di titik yang sama oleh seorang perakit mobil. Itu. Nah, artinya untuk merakit banyak mobil, proses perakitan harus dilakukan oleh banyak orang yang merakit mobil dalam waktu yang bersamaan. Namun, revolusi terjadi dengan terciptanya lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan, ya, atau conveyor belt pada tahun 1913. Nah,
Hal ini mengakibatkan proses produksi berubah total, ya. Karena untuk menyelesaikan satu mobil tidak diperlukan orang untuk merakit dari awal hingga akhir. Nah, para perakit mobil dilatih untuk menjadi spesialis yang mengurus satu bagian saja. Selain itu, perakit mobil telah melakukan pekerjaannya dengan bantuan alat-alat yang menggunakan tenaga listrik, ya, yang jauh lebih mudah dan murah daripada tenaga uap. Itu. Nah, revolusi industri yang kedua ini juga berdampak pada kondisi militer dan Perang Dunia Kedua. Ribuan tank, pesawat, dan senjata tercipta dari pabrik-pabrik yang menggunakan lini produksi dan ban berjalan. Ya, itu tadi. Nah, hal ini terjadi karena adanya produksi massal, ya, atau mass production. Nah, perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industrial boleh dibilang menjadi komplit. Ya, itu tadi. Nah, sekarang yang ketiga, revolusi industri 3.0. Perlu Anda ketahui bahwa setelah revolusi industri yang kedua, manusia masih berperan sangat penting dalam proses produksi berbagai macam jenis barang. Tetapi setelah revolusi industri yang ketiga ini, manusia tidak lagi memegang barang penting. Ya. Setelah revolusi industri ini, abad industri pelan-pelan berakhir dan abad informasi dimulai. Ya, itu abad ketiga. Nah, jika revolusi industri pertama dipicu oleh mesin uap, revolusi industri kedua dipicu oleh ban berjalan dan listrik, revolusi ketiga ini dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer atau robot. Nah, salah satu komputer pertama yang dikembangkan di era Perang Dunia Kedua sebagai mesin untuk memecahkan kode buatan dari Nazi Jerman adalah komputer bernama Colossus. Nah, komputer yang dapat diprogram tersebut merupakan mesin raksasa terbesar ruang tidur yang tidak memiliki RAM dan tidak bisa menerima perintah dari manusia melalui keyboard. Nah, komputer purba tersebut hanya menerima perintah melalui pita kertas yang membutuhkan daya listrik yaitu 8.500 watt. Namun, kemajuan teknologi komputer berkembang luar biasa pesat. Nah, setelah Perang Dunia Kedua selesai, ya. Nah, penemuan semikonduktor, transistor, dan kemudian integrated chip atau IC membuat ukuran komputer semakin kecil, listrik yang dibutuhkan semakin kecil, serta kemampuan menghitungnya semakin canggih. Nah, mengecilnya ukuran membuat komputer bisa dipasang di mesin-mesin yang mengoperasikan lini produksi. Nah, komputer pun mulai menggantikan banyak manusia sebagai operator dan pengendali di lini produksi. Yang keempat, revolusi industri 4.0. Nah, inilah industri yang sedang ramai diperbincangkan, termasuk mungkin Anda. Itu. Jadi, Anda harus ketahui bahwa industri 4.0 adalah tren di dunia industri yang menghubungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber, ya. Itu istilah industri 4.0 berasal dari sebuah proyek dalam strategi teknologi canggih pemerintah Jerman yang mengutamakan komputerisasi pabrik. Nah, pada industri 4.0, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data, ya. Nah, hal tersebut mencakup sistem cyber fisik, ya, dan Internet of Things atau IoT, cloud computing, dan cognitive computing. Itu. Nah, tren ini telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup. Nah, yang sering kita perbincangkan di berbagai macam konten akan kita bongkar satu persatu. Namun, singkatnya, revolusi industri 4.0 menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Nah, banyak hal yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya tiba-tiba muncul dan menjadi inovasi baru, serta membuka lahan bisnis yang sangat besar. Contoh terdekatnya, muncul transportasi dengan sistem ride sharing seperti Gojek dan Grab. Kehadiran revolusi industri 4.0 memang menghadirkan usaha baru, ya, lapangan pekerjaan baru, dan profesi baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Makanya tidak dapat dipungkiri
berbagai aspek kehidupan manusia yang harusnya berubah seiring dengan revolusi industri dan perkembangan teknologi yang terjadi. Tidak dapat dipungkiri, ya, berbagai aspek kehidupan manusia akan terus berubah seiring dengan revolusi industri dan perkembangan teknologi yang akan terjadi. Ya, memang perubahan seringkali diiringi dengan banyak dampak negatif dan menimbulkan masalah-masalah baru, ya. Namun, perubahan juga selalu bisa membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Nah, tergantung kita bagaimana untuk melihat ini. Melihat tantangan sebagai peluang ataukah sebaliknya. Jadi, itu kembali kepada diri Anda masing-masing. Nah, kesimpulannya, revolusi industri 4.0 bukanlah satu kejadian yang menakutkan, ya. Justru membuka peluang yang semakin luas bagi kita semua untuk berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat. Itu. Saya pikir demikian saja yang dapat saya sampaikan untuk Anda semuanya. Silahkan dipelajari, silahkan dibagikan ke teman-teman, ke keluarga atau ke sahabat atau orang terdekat Anda supaya mereka tidak ketinggalan informasi. Dan jangan lupa, saya ingatkan kembali untuk subscribe channel YouTube ini dan berikan komentar berkaitan dengan masukan berupa konten maupun isi materi yang dapat kami sampaikan. Saya pikir demikian saja. Terima kasih. Salam waras.